Zat, kembali lagi di acara kita podcast This is the Time bersama dengan gue Hana. Nah, pada malam hari ini kita mau sharing-sharing firman Tuhan lagi. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa kembali lagi berkumpul ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami hendak sharing firman Tuhan, kami hendak membacakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati akan sharing-sharing kami pada malam hari ini. Tuhan yang menuntun akan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah sobat-sobat Zat, pasti sobat-sobat Zat baru aja memasuki tahun ajaran baru, sehingga mungkin ada yang baru masuk kuliah ataupun masuk SMA ataupun mungkin baru keterima di pekerjaan baru. Nah, sobat-sobat Zat pastinya mengalami banyak banget dong akan pertolongan Tuhan, akan mujizat-mujizat di dalam hidup teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini aku mau bawain tema tentang mengandalkan Tuhan, yaitu temanya When I Can, God Can. Jadi ketika kita tidak bisa, Tuhan tuh bisa. Nah, kita mau baca firman Tuhannya dulu dari Amsal 3 ayat 5-6. Kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mau untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Mungkin Sobat Zat pernah seringkali mengalami kayak momen di dalam hidup, mengalami masalah, trouble, atau tantangan yang harus Sobat Zat hadapi, kita hadapi gitu, kalian hadapi, yang mungkin susah banget sampai kita tuh pusing ya mikirin jalan keluarnya. Aduh gimana ini, aku harus lakukan apa supaya ini tuh cepat berlalu gitu. Nah, makin kita pikirin malah kadang rasanya makin gak tahu jalan keluarnya kayak gimana, makin blur gitu. Aduh aku udah gak bisa lagi menyelesaikan ini. Tetapi Sobat Zat, emang kita tuh memerlukan suatu pertolongan gitu. Kita kalau mau menyelesaikan sendiri jadi capek sendiri gitu, mengandalkan kekuatan sendiri. Nah Sobat Zat, apa sih yang kalian lakukan ketika misal kalian menghadapi akan suatu masalah atau suatu tantangan? Apa yang kalian lakukan? Mungkin beberapa dari kalian mengkontak akan sahabat kalian untuk meminta pertolongan, atau mungkin ada juga yang memikirkan sendiri, memendam sendiri, dipikirin gimana ini caranya supaya masalah ini bisa berlalu, tapi malah tetap tidak mendapat jawaban. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu stres, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu kayak susah banget untuk menyelesaikan itu. Yang kita perlu lakukan itu adalah percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Percaya kepada Tuhan, kita memberikan hati kita kepadanya, kita bersandar kepadanya, kita tenang dan kita berdoa, kita andalkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan segala hal. Dia adalah Tuhan yang menciptakan akan langit dan bumi ini dan segalanya, sehingga ya pastilah Dia dapat melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui, kita nggak tahu kan masa depan kita gimana. 1 jam kemudian aja kita nggak tahu gimana, tapi Tuhan udah tahu duluan. Dia tahu akan masa depan kamu. Dia tahu akan jalan keluar dari setiap masalah kita. Jadi masa iya sih kita nggak mengandalkan Tuhan gitu kan? Kita memiliki Tuhan yang bisa menolong kita. Masa iya kita tetap memakai pikiran kita sendiri gitu, berjuang sendiri ya? Sobat Zat, gak usah khawatir, karena ada Tuhan dan Dia mau menolong akan kita semua. Dia mau menolong akan segala masalah kita, dan bukan hanya mau, Dia sanggup. Karena kan kadang kita mengandalkan akan manusia, seringkali manusia tuh terbatas dan kita terbatas, kita nggak bisa gitu. Tapi Tuhan itu bisa, sehingga ya kita harus mengandalkan akan Dia, dan Dia pasti sanggup akan menolong kita semua, sobat-sobat Zat. Nah sobat-sobat Zat, jangan pikir kalau Tuhan itu hanya menolong masalah-masalah kita yang sulit, maksudnya kayak apa ya, yang berat gitu, masalah finansial atau apapun itu yang berat. Tapi Tuhan itu juga mau ya, Dia mau untuk menolong kita di dalam masalah yang mungkin bagi kita kayak suatu hal yang
remeh-temeh gitu. Maksudnya sesuatu yang kita mau, keinginan kita misalkan kita mau beli ini atau kita pengen itu. Nah, Sobat Zat berdoa aja, bawa kepada Tuhan. Tuhan tuh sangat baik, dan untuk hal-hal kecil seperti itu pun Tuhan tuh mau. Dan aku pun pernah merasakan kayak gitu ya, kayak aku pengen nih suatu makanan, ada suatu makanan yang aku mau tapi ya nggak bisa lah aku beli. Terus pas aku nyampe ke rumah, aku pulang, ke rumah, ada makanan itu. Aku kayak, ya ampun Tuhan, Engkau baik banget ya. Untuk hal sekecil ini aja Tuhan memperhatikan gitu, apalagi untuk hal-hal yang besar gitu. Dan ada satu hal yang paling kita butuhkan. Tahu nggak Sobat Zat apa? Satu hal yang paling kita butuhkan adalah keselamatan ya. Jadi kita butuh keselamatan gimana akhir hidup kita ya. Dan Sobat Zat harus tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan akan rencana keselamatan kita jauh dari sebelum kita ada di muka bumi ini, jauh dari sebelum kita lahir, melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Teman-teman pasti udah mendengar ini, udah sering kali di gereja mungkin, Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Dia dicambuk, dia disiksa, dia diludahi, dia dihina, segala macam, dimaki-maki. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bisa selamat ya. Kita bisa ditebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita bisa hidup selamanya di surga. Nah, itu aja Tuhan tuh udah pikirin banget ya supaya kita selamat. Nah, aku mau bacain firman Tuhan satu lagi dari Roma 5 ayat ke-8. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dikatakan emang ketika kita masih berdosa ya, Tuhan udah menunjukkan kasih-Nya melalui apa? Melalui pengorbanan yang di kayu salib itu, supaya kita selamat, supaya kita bersama-sama dengan Dia, supaya hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan tinggal di dalam kita dan kita jadi bisa mengandalkan Tuhan di dalam keseharian kita. Nah, Sobat Zat yang mau memiliki Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hati Sobat Zat, yang mau benar-benar menjadikan Tuhan sebagai sahabat ya kan, tempat di mana kita meminta pertolongan, tempat di mana kita meminta akan segalanya. Sobat Zat bisa ikutin doaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya datang kepadamu. Saya mengakui saya adalah orang berdosa. Ampunilah akan segala dosa-dosa saya. Basuh dan sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan, Raja, Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan saya. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saya adalah anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Sobat Zat. Sekarang Sobat Zat semua adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi kalau kalian mengalami suatu masalah atau mengalami suatu trouble ya, berlarinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama ya pada Tuhan, kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan, kita berdoa. Nah, satu lagi Sobat Zat harus tahu, yuk Sobat Zat, kita nih udah mengandalkan Tuhan, dan apa yang mau kita berikan sama Tuhan? Ya kita berikan hidup kita buat Tuhan untuk melayani Dia ya. Kita melayani Dia bukan harus menjadi sekolah Alkitab atau menjadi pendeta. Hamba Tuhan itu ya kita melayani, kita menjadi terang dan garam di sekitar lingkungan kita, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun itu. Yuk Sobat Zat yang mau melayani Tuhan, Sobat Zat bangkit, Sobat Zat kembali semangat lagi untuk melayani Tuhan. Mungkin di gereja-gereja teman-teman semua. Nah, aku mau berdoa bagi teman-teman yang mau melayani Tuhan, kembali mau semangat kembali melayani Tuhan. Aku mau doain buat teman-teman gak usah ikutin doaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini aku berdoa bagi semua teman-teman yang di rumah,
mereka yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan pengurapan bagi mereka, pertolongan bagi mereka ya Tuhan, di dalam setiap ya Tuhan mereka berada dimanapun itu ya Tuhan, di lingkungan mereka, biarlah mereka menjadi berkat ya Tuhan di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai akan mereka dan Tuhan yang memberkati akan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin Sobat Zat, senang banget nih. Jadi hari ini kita udah tahu bahwa ada Tuhan, sehingga kita nggak perlu lagi khawatir akan masa depan kita, akan segala masalah-masalah kita, dan kita memiliki Tuhan di mana tempat kita dapat berlari, dapat kita meminta pertolongan. Dan Sobat Zat semua sekarang adalah anak-anak Allah, sehingga ya kita memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang baik banget, yaitu Tuhan Yesus. Nah Sobat Zat, gak kerasa acara kita pada malam hari ini udah mau berakhir Sobat Zat, tapi jangan keluar dulu ya, karena ada pengumuman menarik ya. Jadi bagi sobat-sobat Zat yang mau sekolahnya atau kampusnya dilayanin, sobat-sobat Zat bisa langsung aja hubungin akan sosial media kita ataupun kontak di layar kita. Sobat-sobat Zat langsung aja hubungin kita kalau kampus atau sekolah Sobat Zat mau dilayanin. Dan Sobat Zat juga yang mungkin mau punya teman sharing atau mau belajar firman Tuhan lebih dalam, bisa juga hubungin kontak yang ada di layar kita. Nah juga bagi sobat-sobat Zat, makanya sobat-sobat Zat langsung aja follow akan sosial media kita, mulai dari IG kita yaitu Zona_Anak Tuhan. Terus juga ada Facebook kita PMPPK Nasional, YouTube kita PMPPK Nasional, juga ada Spotify kita Zona Anak Tuhan. Langsung aja kudu kalian follow semua akan sosial media kita supaya kalian gak ketinggalan akan konten-konten menarik kita. Nah Sobat Zat, sebelum kita menutup akan acara hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan akan penyertaan Tuhan selama malam hari ini ya Tuhan. Kami bisa sharing-sharing firman Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati akan sobat-sobat Zat yang menonton akan acara ini ya Tuhan, supaya kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Engkau lah ya Tuhan yang menyertai mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada, dan Tuhan yang kiranya menjadi pertolongan ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan akan semua sobat-sobat Zat yang menonton akan acara live streaming ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Goodbye, God bless.